dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dok, iya, kita di awang-awang nih dok sekarang, di Biang Lala ya. Mungkin kalau lagi ngawang-ngawang gini paling enak kita bicara soal mimpi-mimpi nih ya. Mimpi-mimpi, target-target yang mau Dokter Gamal capai di masa yang akan datang. Ada nggak mimpi-mimpi yang kalau sekarang mungkin mimpinya udah mulai dijalani nih, kayak yang inovasi-inovasi ya, metode-metode yang spiritualitasnya tinggi. Tapi saya yakin ya masih ada pasti mimpi-mimpi lain yang pengen dicapai oleh Dokter Gamal ke depan. Iya, hidup ini kan nggak terasa, Mas Iwan ya. Saya nggak terasa tiba-tiba sekarang sudah usia 24 tahun. Kalau kita tanya ke orang yang berusia 70 tahun, pasti dia akan bilang hidup ini nggak terasa. Tiba-tiba dia sudah berusia 70 tahun. Ya, seperti itulah kehidupan mungkin ya, berlalu cepat sekali tanpa terasa. Saya pernah baca sebuah penelitian yang menarik ya, dan ini saya internalisasi dalam kehidupan saya. Untuk menempuh 400 meter, siput itu butuh waktu 37 jam. Wih, tapi F1 400 meter aja ya? F1 hanya 9 detik. Kita mungkin punya cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa cepat kita bisa mencapainya. Jadi apa yang saya pikirkan sekarang itu bagaimana mempercepat pencapaian mimpi ya, atau cita-cita. Jadi sudah tidak waktunya lagi kita bicara apa visi kita. Sekarang sudah waktunya kita bicara seberapa cepat kita mencapainya. Nah itu mimpinya apa aja sih yang lebih spesifik dari yang sudah dicapai sekarang ini? Banyak mungkin ya, tapi kadang-kadang beberapa mimpi kita ini harus kita rahasiakan. Karena ketika kita menceritakannya nggak dirasakan mimpi ya. Jelas ingin terus belajar, berkembang ya. Terus kalau sekarang yang saya pikirkan itu, saya ingin bertemu role model yang itu bisa saya internalisasi. Karena saya suka beberapa sosok yang memang, contoh saya suka sekali itu Habibie, Mas Iwan. Pinter ya, spiritualitasnya juga oke lah ya. Jadi dia itu kan kalau orang itu merebut kekuasaan itu susah ya. Lebih susah lagi meninggalkan kekuasaan. Tapi Habibie itu dia tidak merebut kekuasaan, tapi kekuasaan itu datang menghampirinya dan dia tinggalkan dengan mudahnya tanpa beban. Mungkin juga ada sih rencana-rencana politik belajar. Oke, ada lagi nggak yang lain? Kan tadi udah dapet tuh role modelnya Pak Habibie, tinggal nanti dikejar aja Pak Habibie bisa. Banyak role model kehidupan yang bisa saya pelajari ya. Mungkin contoh Abu Bakar As-Siddiq ya, dia mengorbankan 100% hartanya untuk agama. Iya. Artinya orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai spiritual, dia bukan hanya akan berkorban lebih besar, tapi dia akan memiliki pengaruh lebih besar dibandingkan orang-orang yang mendasarkan hidupnya pada nilai-nilai yang bukan spiritualitas ya. Jadi ibroh atau hikmah yang bisa saya coba pelajari adalah tidak penting apa yang ada di belakang kita menurut saya. Tidak penting apa yang ada di depan kita. Tapi yang paling penting itu adalah apa yang ada dalam diri kita. Apa yang ada di pikiran kita, apa nilai yang kita internalisasi sehingga momentum apapun yang kita hadapi ke depan itu siap kita atasi. Nah, itu mimpi yang cukup jauh ya ke depan ya. Lalu target-targetnya pasti kita punya dong untuk mencapai mimpi itu kan. Mungkin di tahun ini saya mengerjakan ini dulu ya. Karena umur siapa yang tahu kan. Ada hal-hal yang kita prioritaskan mungkin untuk mencapai yang jauh itu. Kita coba capai dulu yang ini misalnya. Nah, kalau Dokter Gamal apa nih yang tadi sudah ada asuransi sampah, udah ada inovasi kesehatan misalnya. Atau mungkin yang itu tadi yang belt itu mau dipasarkan secara mendunia misalnya gitu. Prinsip saya ini sih, don't proud with your idea, focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga dengan ide kita, tapi berfokuslah pada masalah yang kita selesaikan. Jadi ketika kita fokus pada itu, inovasi itu akan muncul terus. Jadi bayangan saya terus ke depan ya, finding the problem, berpikir, merumuskan dengan teman-teman, mencari inovasi ya. Buat apa sih dipuja-puja di dunia tapi direbus di akhirat kan? Mendingan di dunianya biasa-biasa aja atau bahkan mungkin susah tapi kita istilahnya menunda kesenangan kita susah-susah tapi kita senang di akhir ya kan gitu ya. Iya, benar. Ya. Karena semua permainan. Betul. Perusahaan itu permainan. Asuransi sampah itu permainan. Sampah bayi pintar itu juga permainan.
ya siapa aja menciptakan permainan-permainan baru lainnya yang Ya. itu semoga berkah dunia akhirat. Menata hati, karena prinsip saya 2. Tugas kita cuma 2. Berikhtiar semaksimal mungkin dan mengikhlaskan hati semaksimal mungkin. Selesai. Itu tepat banget tuh, Dok. Jadi manusia yang paling baik katanya adalah manusia yang paling berguna ya buat orang banyak, Insya Allah. dalam kebaikan juga. Saya tunggu nasihatnya dari tadi nih. Khairun nas anfa'uhum linnas katanya gitu. Insya Allah. Ada sesuatu hal yang menarik ya. Kalau saya lihat Dokter Gamal tuh bersusah payah berusaha berkontribusi untuk banyak orang, tapi sebenarnya itu kan kayak semacam merencanakan kesulitan buat Dokter Gamal sendiri. Sulit untuk merencanakan ke depan, sulit untuk menciptakan hal-hal baru gitu ya, tapi kemudian itu akan membawa sebuah kebaikan atau bahkan banyak kebaikan buat banyak orang. Nah, sebenarnya dalam merencanakan kesulitan-kesulitan yang dokter lalui ini, sebenarnya dokter juga merencanakan sesuatu yang baik buat orang banyak di depan, dan insya Allah itu baik kan buat Dokter Gamal sendiri. Nikmat atau karunia apapun yang datang kepada kita Ya. yang tidak membawa kebaikan, pada akhirnya itu adalah bencana. Jadi ketika kita menerima nikmat atau karunia, hal yang pertama kita pikirkan bagaimana kebaikan ini membawa kebaikan-kebaikan lainnya. Gitu. Jadi sekarang kan kita sedang rindu. Ya. Rindu dengan orang-orang yang dia itu sangat berhasil. Dan dia gunakan keberhasilannya itu untuk agamanya, untuk orang-orang di sekitarnya, Ya. untuk membantu. Ketika saya bertemu sosok itu, saya senang sekali melihat orang seperti ini kan. Jadi tampak teduh. Kalau kita lihat kayak Mas Iwan kan, wajahnya tampak tenang, tampak teduh, tanpa beban. Flow sekali kan. Dok, kita udah sampai nih, kelihatannya udah selesai nih, Dok. Kita akhiri kebersamaan kita ini. Iya. Terima kasih banyak Dokter Gamal. Mas welcome, senang bisa kenal. Ya. Mudah-mudahan saya bisa belajar banyak. Silaturahim terus ya.